saat ini Umi ada di pondok ya, untuk mempersiapkan acara nanti malam, yaitu acara rutinan majelis sholawat dan juga safari 40 malam. Sekedar untuk memberi informasi, jalan menuju pondok. Jalan menuju pondok di sana mungkin yang udah pernah kesini, sering kesini udah tahu ya. Di situ ada jalan yang ada jalan yang sedikit itu belum diaspal. Jadi mulai hari kemarin, udah 2 hari ini di situ ada pembetulan jalan ya. Nanti yang mau datang ke sini harap muter karena jalannya ditutup. Alhamdulillah ya udah diperbaiki sehingga tidak sulit lagi untuk menuju ke sini. Di situ memang tinggal beberapa yang belum dibetulin di dekat ternak ayam. Sekarang situasinya masih hujan lebat. Ini pasien juga masih banyak, pengobatan masih berlanjut. Biasanya kalau Sabtu malam Ahad itu pengobatan kita tutup habis asar. Berhubung ini sepeda pasien juga masih banyak di situ. Belum selesai. Hujan lebat. Ya. Ini udah persiapan. Udah dibersihkan ini oleh tukang-tukang, udah dibersihkan untuk persiapan nanti. Nanti acaranya di dalam ya. Tuh Mas Birni istirahat. Kalau santri-santri jam segini biasanya pada istirahat semua. Waktu ngaji itu habis subuh sampai duhur. Habis duhur mereka semua istirahat, ada di bawah. Hujan ya, sekarang hujan. Jam segini hujan. Hujan insya Allah, nanti pas acara biasanya terang rendah. Jadi untuk semua sahabat-sahabat yang mau datang sholawat dan 40 malam safari, nanti jalannya muter ya. Jalannya muter. Aduh. Semalam diinformasikan sama Gus, belum bisa dilewati. Kalau sepeda bisa. Kalau sepeda bisa masuk, tapi kalau kendaraan roda 4 nggak bisa. Karena masih basah itu aspalnya. Aspal apa cor gitu. Kapan ke Bali? Insya Allah rencananya sih kalau nggak ada halangan penutupan acara 40 malam itu ke Bali kita. Jadwalnya sih seperti itu. Ke Bali di mana? Umi jadwalnya kurang tahu, yang memegang jadwal ketuanya majelis sama Bu Nyai ya. Acara tetap berlangsung ya, mau hujan, mau nggak hujan. Acara rutinan setiap malam Ahad itu istiqomah nggak pernah putus, apalagi kebarengan 40 malam safari. Bushro bareng abinya nggak mau sama saya itu di kamar, habis ngambek. Jalannya ada 2, tapi lewat jurang-jurang ya. Biasanya kalau lewat Google Map itu pasien yang dari Jakarta, dari luar kota itu Google-nya lewat di jalan itu ya, agak, tapi sabar dulu nggak apa-apa ya, cuman paling 1 minggu udah bisa dilewati lagi. Sabar ya, jalannya agak muter, jadi berangkatnya agak cepetan aja kesininya ya, muter. Saya aja bingung lewat sana muter-muter.
Kita ke Bali itu ada tur sholawat 40 malam safari. Di sana ada acara ya, takbir akbar, juga ru'yah masal. Insya Allah ya, itu pun kalau nggak ada halangan. Karena nggak tahu ya, yang memegang jadwalnya kan ketuanya. Kalau besok Minggu malam Ahad kita di Surabaya. Gus Haddad ngaji. Kalau jam segini dari jam 1 sampai asar itu Gus Haddad ngaji, nggak bisa diganggu. Hujan. Ini tukang-tukangnya walaupun hujan nggak berhenti, tetap kerja di atas, di lantai sana, di kamarnya Ustadz juga. Alhamdulillah, ini pada kerja bakti. Yang di sini udah dibersihkan, tinggal yang di atas sana itu belum selesai. Insya Allah sekitar 2 bulan lagi yang di atas itu selesai. Dan kita ganti di belakang sini. Kita berlanjut ke pembangunan di belakang sini untuk kamarnya tim kru pengobatan. Kita pisah di sini. Kita udah mulai buatkan kamar-kamar untuk khusus tim kru-kru kita yang khusus di pengobatan dan juga supir-supirnya pondok. Kita ada beberapa supir-supirnya pondok yang insya Allah kita buatkan kamar-kamar sendiri. Kita pisah dengan santri-santri. Insya Allah, alhamdulillah pembangunan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita akan bertahap terus ya, akan menyusul nanti. Habis kamar-kamar tim kru yang sering kita keluar kota atau yang bagian pengobatan bersama Bayai di pondok, jadi kamar-kamarnya kita pisah biar nggak jadi satu dengan santri-santri yang belajar ngaji, khusus yang ilmu hikmah juga kita sendirikan. Hujan. Kirim salam buat Abah Yai dan Gus. Waalaikumsalam. Abah Yai barusan habis istirahat. Biasanya Abah Yai itu waktunya istirahat sholat duhur. Sholat duhur, habis sholat duhur langsung ke bawah lagi, udah nggak bisa diganggu ya. Dari pagi itu sampai duhur, Abah Yai di bawah, udah di ruangan bawah di pengobatan. Habis gitu istirahat, sholat duhur, istirahat sebentar, turun lagi sampai nanti sholat asar. Ngoding hujan lebat. Nih Umi nggak bisa ke sana. Jam segini tuh pada tutup karena hujan, anak-anak pada istirahat. Ini udah pada dibersihin sama mas-masnya. Dari Pontianak tetap setia. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ini di sini kamar ustadznya lagi istirahat, saya nggak bisa masuk, laki-laki semua. Itu di sana itu mobilnya pasien. Masih banyak di bawah sini. Pasiennya di bawah. Hujan. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini channelnya Bang Radit betulan apa yang palsu? Umi kenapa jarang live? Umi itu yang pegang Mas Yusuf, dan Mas Yusuf
beliau udah kebuka cakranya ya, udah ikut apa namanya, ikut pengobatan. Jadi jarang live, yang pegang adminnya GIF itu kan Mas Yusuf. Ya nanti kita ganti sama Mas Dimas atau yang lain. Mas Dimas pegang milik TJ Multimedia. Jadi Umi jarang live. Umi jarang muncul, ya dibilang sehat alhamdulillah, tapi Umi masih agak mual-mual ya, jadinya banyak istirahat. Umi masih harus banyak istirahat. Insya Allah nanti 4 bulan udah sehat lagi. Alhamdulillah sehat. Ya, berhubung adik Busro ada di sini juga, Mas Haddad, adik Busro itu nggak mau Umi tinggal, jadinya ya banyak mendampingi adik Busro mumpung ada di sini. Insya Allah setelah 40 malam safari sama orang tua Umi itu, adik Busro nggak boleh dibawa ke sini karena masih kecil katanya. Masalahnya yang mengasuh dari kecil orang tua saya. Banyak mengasuh adik Busro mumpung ini ada lagi yang datang. Ada hujan lebat ini masih banyak yang datang. Ya kita hari ini nggak pakai di luar hujan, acaranya di dalam di aula. Itu ada yang nongkrong di sana, ya ada yang makan-makan di dalam sana. Doakan nanti hujannya reda, Insya Allah. Assalamualaikum Taiwan hadir. Waalaikumsalam. Gimana situasi? Biasanya kalau bulan segini di Taiwan, di Hong Kong juga hujan-hujanan ya. Ini sehat terus, tetap semangat, insya Allah tetap semangat, pasti sehat ya. Asrep dingin. Jakarta hadir. Masih panas. Di mana? Panas. Di sini hujan melulu 1 minggu ini, hujan terus. Tapi biasanya kalau kita mau berangkat sholawatan itu udah reda. Umi semoga sehat selalu, amin, amin, amin. Doa panjenengan semua, doa semuanya kita sehat semua insya Allah. Cuman Umi masih agak mual-mual aja, jadi belum bisa maksimal ya. Masih bau-bau wangi-wangian, bau apa itu. Apa kabar Umi? Alhamdulillah kabarnya baik. Kabarnya baik, sehat alhamdulillah. Lagi nyantai ini, berhubung hujan sambil menunggu Mas Haddad pulang. Masa kalau Umi ada di rumah nggak mau disiapkan siapa-siapa. Neng kono udan, neng gini panas. Oh, yang di sini hujan lebat. Semuanya sehat ya. Umi jarang live karena yang pegang adminnya Mas Yusuf sama Mas Dimas ya. Jadi Umi jarang live. Terus kemarin habis HP Umi juga rusak. Kalau dibuat live itu nggak nyambung. Umi ngidam apa nggak ngidam apa-apa. Cuman kalau bawa apa-apa mual-mual aja. Gus Idris bersama adik Busro ada tamu. Semoga sukses, amin. Insya Allah. Gus Idris ada tamu, Abah Yai di pengobatan, ya. Pak Hikmah dibawa untuk mempersiapkan acara nanti malam sama Bu Nyai. Umi banyak istirahat, sama Gusnya nggak boleh banyak
banyak gerak dulu untuk sementara ya. Semoga Allah melancarkan acaranya, amin 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 ya. Kita ada video mungkin akan diupload di GIF bersama di Gio. Ada video kemarin itu penelusuran bersama masyarakat juga, banyak sekali yang ikut, jadi tunggu ya videonya ya. Masyarakat sekitar berapa ya, puluhan orang yang ikut, hampir 100, kurang lebih 100 orang ikut penelusuran. Insya Allah kalau nggak hari ini ya malam ini nanti apa namanya videonya luncur. Semuanya sehat insya Allah ya. Umi sehat, semuanya sehat. Hadir langkah. Umi lagi hamil ya, alhamdulillah. Udah jalan 3 bulan. Apa sayang? Ini ya Bushro. Nah, dari mana? Si Giges. Mainan sama siapa? Mbak Abi. Oh, Mbak Abi. Rambutnya ruwek-ruwek. Umi panjang umur ya, sehat alhamdulillah insyaallah ya, berkat doa jenengan. Umi lama nggak live, iya. Umi banyak istirahat ya. Mbak Nanda dicari, Mbak Nanda. Bushrolana. Sayang. Udah mainan nih. Kudungnya mana? Nggak pakai kudung. Dipakai Nona. Amin amin. Amin insyaallah selalu sehat ya. Bisa kudungan sendiri. Suruh pakai Nabi. Suruh pakai Nabi. Keliru, Bi pakai kudung tuh gitu. Aku mau live gitu. Assalamualaikum Umi. Mi'atun Mbak Mi'atun. Cepat dikabulkan hajatnya, amin. Proses pondoknya cepat selesai, amin amin. Pembangunan pondok tetap berjalan alhamdulillah ya, tetap berjalan, tidak ada halangan suatu apapun. Tukang-tukangnya juga tetap ya. Sampun. Nah, ini adik Bushro. Salam dulu dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teman-teman, sahabat-sahabat, Gio dan Gif. Iya dan Gif. Di sini dong. Kemarin gimana? Kemarin Keren. Nabi. Kemarin Allah. Faidaru baqai. Wa amana wa nuha kullal ibadi. Wa amana wa nuha kullal ibadi. Wa amana wa nuha kullal ibadi. Habibullahi ya khairal bara. Ya Qamarun, Qamarun, Qamarun sidanan Nabi. Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidanan Nabi. Wa jamil. Tadi ada pertanyaan, sebentar Umi bacakan ya. Apa? Saya ingin mondokkan anak cucu saya, gimana caranya Umi? Umur berapa? Umur seminggu. Umur berapa anak cucunya ya? Yang penting jangan terlalu kecil. Kemarin ada sekitar 10 tahun ya.
mau di sini, cowok. Satu. Yang penting jangan terlalu kecil ya. Mondok datang aja ke pondok ya. Ada ketuanya yang ngurusin, juga ada Ustadz Birnis. Alhamdulillah kemarin kita juga kedatangan Habib ya, putranya dari Habib dari Jakarta kalau nggak salah, diantar oleh bapaknya. Insya Allah ya, Syarifah, beliau sampai nangis, terharu, putranya sampai di pondok, sekarang ada di sini, mondok di pesantren. Masya Allah ya, Allah mengirim cucunya Nabi besar Muhammad SAW ada di sini. Umur 16, 21, 13, monggo. Cewek apa cowok? Buat cewek juga kamarnya udah ada. Kamarnya udah ada. Kalau kemarin kan belum menerima cewek-cewek. Sekarang kamarnya udah ada yang kosong juga. Insya Allah ini nanti yang di sini akan kita bongkar untuk khusus cewek-cewek. Itu di depan situ. Di musola ini akan kami bongkar untuk kamarnya semua perempuan nanti, dan kita akan ganti dengan masjid, tapi tidak di sini. Kita tanahnya untuk masjid udah ada, tinggal pembangunannya. Berhubung tukangnya masih kerja yang di sini, jadi kita menunggu tukangnya selesai. Umur 16, 12, 21. Penting jangan terlalu kecil. Munyer, sinyalnya kurang bagus karena hujan loh. Samen mainnya udah nggak main lagi, nunggu Mas Sadat pulang. Umilifa kayau, pasti kayau. Kayau dalam segi apa dulu ya? Umi banyak istirahat sekarang. Tidur banyak istirahat. Alamat lengkapnya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Babatan Ngajum, RT 01 RW 02. Ada di Google Map alamat lengkapnya ya, ada di Google Map. Tapi kalau Google Map itu jalannya yang ke jurang. Dari Pakis Haji itu tanya orang udah pada tahu insya Allah. Jaga kesehatan Umi pasti, insya Allah pasti ya. Doa jenengan semua. Assalamualaikum Umi, Mas Bulin Deso. Waalaikumsalam. Sore barokah. Amin. Kapan sampean ke pondok? Sama-sama. Busyro, kamu ulang tahun. Diajari apa ilmu halu? Ya datang ke sini biar tahu diajarin apa ya. Kalau ingin tahu datang ke sini biar tahu diajarin apa ya. Jangan mancing-mancing. Aku pengen mancing iwa. Iya Mi, ini orang-orang pada mancing iwa ya. Aku dulu mainan iwa. Gus Idris lagi ada tamu. Ayo, gimana minta tak blokir ya, komennya elek-elek nanti tak blokir. Oh tak blokir, nggak bisa komen lagi dulu nanti. Enggak bercanda ya. Ngajumnya mana? Babatan ngajum itu ada 7. Gus Hadat lagi ngaji Mas, belum pulang hujan. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau diblokir teriak-teriak, tanya kok diblokir, komennya yang jelek-jelek ya.
Dukun santet itu nggak akan pernah musnah ya. Mau dibasmi gimana pun tetap, karena ilmu hitam dan ilmu putih itu akan selalu ada. Umi biarin aja yang komen jelek itu, belum sadar aja. Iya sih. Nanti kalau diblokir kecil-kecil ya. Babatan nggih monggo. Umurnya aku berapa? Segini. 5. Segini. 5 tuh. Mata. Bro mau ngomong nggak? Ngomong apa? Ngomong apa aja? Assalamualaikum Umi, semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Yang fitnah banyak pahalanya. Amin, amin, amin. Insya Allah pasti sehat ya. Berkat doa jenengan semua ya. Berkat doa dari saudara-saudara semua, insya Allah tetap sehat, tetap semangat ya. Dek Busro kalau senyum manis, nggak ada giginya ompong. I love you. Lah ini I love you apa lah ini? Kayak itu tadi. Ini. Ya. Mainannya ambilin. Mana mainan? Semua sehat insya Allah ya. Nah itu tadi sekedar informasi dari saya. Kalau nanti datang ke sini jangan lewat yang biasanya ya. Yang di ternak ayam itu di situ lagi dibetulin. Insya Allah untuk kedepannya udah lancar datang ke sini dalam keadaan enak. Satu apa? Dua apa tiga? 2 kena, 1 2 boleh 2. Dua. Assalamualaikum Umi, Gus dari Bekasi hadir. Terima kasih. Bekasinya mana? Alhamdulillah hadir Umi dari Hong Kong. Terima kasih. Gimana keadaan di Hong Kong? Apa masih demo? Virusnya gimana? Pas Umi pulang kemarin itu virusnya lagi parah-parahnya ya. Mustika Jaya Bekasi hadir, insya Allah. Yang komen jelek mohon maaf ya, saya hapus saja ya. Biar nggak garai emosi ya, biar nggak garai kepancing, nanti Umi kepancing lagi. Pancing. Kayak ikan ya. Ciluk pancing Umi. Iya, dari zaman dahulu ya, dari zaman Raja Fir'aun ya, yang menang siapa kan gitu. Umi nggak akan menanggapi apapun ya. Allah tidak tidur, yang pasti Allah tidak tidur. Kalau kita ingin mencari pembelaan, semua ingin benar ya. Kalau di mata manusia itu semua orang ingin benar. Kita bukan mencari pembelaan di mata manusia gimana biar kita benar A, B, C, D, dan G. Yang penting di mata Allah. Di mata Allah. Dari zaman dahulu ya. Dari zaman dahulu kala, dari zamannya para nabi, pasti yang zalim itu pasti yang hancur kan gitu. Biar Allah yang menentukan. Biar Allah yang mengadili mana yang hak, mana yang batil. Ibarat kata sekarang banyak yang terombang-ambing, banyak yang bertanya-tanya. Pasti yang imannya gampang goyah. Di situ pasti siapa yang benar, siapa yang salah, atau oh kamu yang benar, dia yang salah. Biar Allah kalau dari zaman dahulu Raja Fir'aun ya, siapapun ya, Raja Namrud bersama para nabi, endingnya aja kita lihat endingnya seperti apa.
Umi. Ya kalau memang kita memang salah di mata Allah, kita zolim di hadapan Allah, ya biar Allah menghancurkan dari pihak kita. Kan gitu. Kalau yang orang yang selama ini berbicara di mata Allah itu benar, ya moga dibenarkan. Kita semua punya Allah ya. Kita semua mengatasnamakan Allah. Tapi Allah satu, Allah tidak tidur. Walaupun kita mau mencari pembelaan seperti apapun di hadapan manusia, tapi kalau Allah itu kan tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa dimanfaatkan. Beda dengan manusia. Kalau manusia masih belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kecuali Allah. Manusia yang beriman kepada Allah tidak akan goyah dengan suatu apapun. Jadi di situ Umi nggak mau terlalu banyak mengomentari sebetulnya. Umi ada kalanya bicara, setelah Umi bicara waktunya diam, Umi diam. Kita berserah diri kepada Allah. Kalau memang dari pihak kita yang salah di mata Allah ya, terutama di mata Allah ya, semoga Allah yang menghancurkan. Itu doa dari kami semua dari dulu. Semoga Allah yang menghancurkan. Kalau memang di mata Allah kita benar, bagaimanapun manusia, makhluk akan menghancurkan. Kalau Allah belum berkehendak hancur, nggak akan hancur. Kita punya Allah. Kecuali dalam hati kita sudah tidak ada Allahnya. Keluar dari lisan kita ada Allah. Kita membongkar hal-hal yang buruk ya. Seperti Umi yang kemarin bicara membongkar semuanya karena Allah. Udah. Ada apa? Ada motivasi apa? Ya di situ pasti ada sesuatu. Kenapa uang umat kemana? Semuanya Umi gak ada ya. Agus itu kan orangnya gini. Umi sedikit cerita ya. Agus itu orangnya pendiam. Agus itu nggak banyak bicara. Di saat ada orang samping kanan kirinya, ya nyetir Gus Idris, disuruh ke utara, diem aja. Itulah Gus Idris. Jadi situ orang yang tujuannya untuk duniawi, maka memanfaatkan Gus Idris. Di saat Umi pulang, di saat Umi udah mendampingi Gus Idris, ibarat singa yang selama ini kenyang tiba-tiba lapar, maka berulalah. Kan seperti itu. Ibarat kata dulu bebas, baik perempuan, laki-laki ya, yang dekat dengan Gus Idris. Ini Umi sekedar cerita aja ya. Ibarat kata bebas lah mendampingi Gus Idris, disuruh, oh Gus Idris kamu ke Cirebon, kamu cukup 1 hari aja di sana pembukaan, setelah itu saya setir di sana, saya yang pegang, ya kan. Uang umat kemana? Gus Idris nggak pernah bertanya. Oh iya, gitu batin, gitu kan. Gus Idris selalu memberi kebebasan kepada siapapun. Pasti teman-teman, sahabat-sahabat Gio dan Giv itu tahulah sifat Gus Idris itu seperti apa. Gus Idris itu diem, nggak banyak omong seperlunya aja. Kadang orang ngajak ngomong Gus Idris aja paling diem aja. Itulah sifat beliau ya. Mendampingi Gus Idris ibarat datang ya nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya ya wajar lah kalau akhirnya apa ya, koar-koar gitu. Mau tanya Mi, jika Abah mau nikah lagi dikasih nggak? Abah siapa? Bayai, tanya sama Bu Nyai. Tanya sama Bu Nyai ya. Halo. Umi nggak kepancing, cuman memberi penjelasan aja ya. Selama ini kan Gus diem aja. Ya intinya itu, Umi disuruh nanggapi. Umi nggak mau terlalu itu ya. Intinya dari zaman dahulu kala ya
pasti yang zolim yang hancur. Kalau memang kami zolim kepada umat, kami zolim kepada masyarakat, kami kepada siapapun lah. Biar Allah aja yang menghancurkan semuanya. Itu kan doanya Mbak Yai, doanya Gus Idris, doanya Umi. Biar Allah semua yang menghancurkan. Dari dulu kita berjuang ini bukan cuma setahun 2 tahun, teman-teman ya. Kita berjuang hampir 10 tahun. Saya mendampingi Gus Idris itu 10 tahun. Jadi ya, apa namanya? Nggak kaget lah dengan hal-hal seperti ini. Putih hijau. Apanya yang putih hijau? Putih hijau. Putih hijau. Umi pengen mak apa? Nggak pengen mak apa. Umi mah orangnya mak apapun terima ya. Pedes. Biasanya Umi nggak suka pedes. Apa sayang? Selalu semangat Umi pasti. Umi sekarang perbedaannya cuma suka makan pedes. Suka sekali pedes. Apa nak? Selalu semangat Umi pasti. Sabar Umi, semangat. Semoga Gio dan Gis selalu dalam lindungan Allah. Amin, 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 amin. Halo. Mi, pondoknya berapa persen lagi finishnya? Pondok nggak akan pernah selesai pembangunannya. Untuk beberapa tahun ini nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena kami membangun pondok ini bertahap, ya. Dari apa namanya, kamar-kamar santri, aula majelis, ya, di atas kamar-kamarnya Ustadz. Setelah itu di belakang sini kita bangun kamar-kamarnya tim kru pengobatan dan juga supir-supir majelis. Setelah itu dapurnya santri. Habis itu kamar santri perempuan. Masih bertahap lama ya untuk bertanya kapan selesainya pembangunan pondok. Kita nggak bisa menentukan. Habis itu kamar-kamarnya santri ilmu al-hikmah, dan juga untuk melanjutkan pembangunan masjid itu udah kami tata semua. Insya Allah tinggal bertahap aja. Tukangnya udah beberapa tim tukang kita. Setiap hari itu sekitar 30 lebih tukang yang menggarap pembangunan ini. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberi kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Ya semua perlu bertahap lah. Kalau dibilang kapan selesainya belum tahu kita. Saya dulu pernah ke guru saya di sana ya, saya sama Gus Idris di tempat guru tahfidz Quran dulu. Itu pembangunan terus bertahap, jadi nggak berhenti. Maka saya mengikuti dari pondok pesantrennya guru-guru kami. Ya, kita nggak langsung selesai total nggak, bertahap karena tukangnya juga harus bergantian. Tumben tutur bahasanya lembut, ada kalanya ya, ada kalanya Umi galak, ada kalanya tergantung sikon. Umi udah berbicara, ada kalanya Umi harus berbicara tegas, ada kalanya Umi juga berbicara sewajarnya seorang perempuan. Kalau udah menyangkut kezaliman, nggak mau itu di pondok, nggak mau itu di majelis, nggak mau itu di luar ya,
Umi harus bersifat tegas, karena ya mohon maaf, mendirikan majelis dan pondok ini Umi terlibat dari awal berdirinya. Umi terlibat di sini. Makanya kalau ada orang yang niatnya jahat untuk menginjak-injak atau untuk hanya kepentingan dirinya sendiri, ya orang pertama yang tidak setuju, orang yang pertama yang akan membongkar semuanya adalah Umi. Karena Gus Idris nggak mungkin, Abayai nggak mungkin. Gus Idris itu pendiam. Abayai juga apa-apa Allah aja udah. Orangnya sangat ikhlas Abayai itu. Ya Umi, Gus Idris, Abayai itu serangkai. Umi adalah orang yang kalau udah ada orang yang zolim menyangkut perjuangan, mau pondok, mau majelis, ya Umi orang yang paling akan bersuara di depan. Karena apa? Yang mendirikan pesantren, yang mendirikan majelis, itu kami keluarga dari nol. Kalau orang-orang datang ke sini, orang-orang baru, ya taunya lihat gini-gini, mau ngatur-ngatur gini-gini, ya nggak bisa lah. Ya dulu Umi sebelum mendampingi Gus Idris, ada di sampingnya Gus Idris bebas, ya kan. Setelah Umi datang ya nggak boleh. Pertahankan tutur bahasa lembut, aku setuju. Umi ini ada kalanya keras, mungkin karena watak ya, watak. Ya siapapun lah, siapapun kalau udah menyangkut pondok, menyangkut majelis, menyangkut perjuangan, mau ada yang ngacak-ngacak ya, orang pertama yang marah pasti Umi. Ya dari awal berdiri. Karena apa? Yang membela mati-matian, ya, yang mendanai perjuangan mati-matian, habis-habisan itu Umi. Jadi Umi nggak nggak ridho, Umi nggak rela, nggak ikhlas kalau ada orang yang tujuannya ke sini cuman mau nyetir Gus Idris, ya, siapapun, Umi nggak rela. Jangan ya, jangan sampai Gus Idris itu disetir orang yang tujuannya menyimpang dan menyakiti baginda Nabi. Jangan sampai ya. Kapan ke Probolinggo, Mi? Insya Allah kami satu arah, Probolinggo, Banyuwangi, dan Bali. Insya Allah satu arah ke sana nanti, karena ada beberapa yang ingin didatangi di rumahnya untuk pembersihan rumah, untuk pengobatan juga. Kami rombongan, saya, Gus, Abayai, Bunyai, insya Allah sebelum 40 malam safari penutupan. Pak Hikmah dalam Mas Farid mawon nggih. Tanya Mbak Hikmah ya. Tanya Mbak Hikmah, kemarin itu Bunyai ngomong sama saya tentang Mbak Hikmah. Ada beberapa yang katanya ngelamar Mbak Hikmah, tapi nggak tahu jawaban Mbak Hikmahnya bilang apa kata Mas gitu kan. Kalau nyebut Gus Idris itu kan Mas. Nggak mau beli kue ulang tahun. Masih dibelikan sama Mas Bambang. Belum datang hujan, masih disinin. Kalau masalah Mbak Hikmah itu terserah orang anaknya. Mbak Hikmah maunya sama siapa, terserah. Jadi wong Jawa apa cari sing lakoni. Mas Hafid siap ngelamar Mbak Hikmah, ya nggak apa-apa. Kalau Umi sih sama Gus, terserah Mbak Hikmahnya ya. Saya kok nggak pernah lihat Bunyai ya, Mi, yang gimana? Jarang di media Bunyai.
Bunyai itu kalau ada tamu, yaitu sama Bunyai biasanya dibawa sama orang tuanya santri, itu biasanya sama Bunyai. Saya arahkan sama Bunyai memang, karena gini ya, yang biasa ke pondok kan Umi sama Gus jarang di sini, jarang di pondok. Ini berhubung sekarang kan 40 malam safari aja, makanya Umi di sini. Jadi setiap ada tamu, ibu-ibu atau orang tuanya santri, itu pasti saya arahkan sama Bunyai sama Bayai. Berhubung kasihan kan nanti kalau saya cari Gus, saya cari Umi nggak ada, kecuali Umi ada di pondok. Ini habis ini kita insya Allah akan setelah 40 malam safari ya kita seperti biasanya. Saya suka bicaranya Umi tegas, berani, dan menunjukkan Umi orang. Ya ada kalanya lah. Ada kalanya. Coba sebagai seorang istri, sebagai seorang pendiri, ya. Andai kata ada sesuatu yang menyimpang, terus kita akan diam aja kan nggak mungkin. Apalagi merintis perjuangan ini benar-benar sangat sengsara sekali. Bagaimana perjuangan Umi, Gus Idris, Abayai, Bunyai dari nol sehingga terbentuklah pondok pesantren seperti sekarang, dan juga terbentuklah majelis seperti sekarang, terbentuk juga pengobatan yang banyak orang percaya datang ke sini walaupun kita tidak meminta. Tiba-tiba ada orang datang menyalahgunakan, kan ya pasti ada kalanya kita bersuara. Kalau banyak, ibarat kata di sini kan berbagai macam karakter orang. Bentar ya, dan anget, panas. Apa nak? Saya Kopo. pergi. Apa? Mama. Udah azan, mungkin sebentar lagi kita tutup ya, kita akan sholat asar. Gus cilik lagi. Cuma apa panas? Apa nenak? Ih, tangan. Lemes ah.
Wah, panas. Panas. Udah panas. Peh aku ya masak niku sih nggak apa-apa. Beliau itu udah terbiasa diuji dari dulu ya. Gus Idris itu berjuang sama Umi itu dari sekitar umur 20 tahun. Umur beliau itu dari umur 20 tahun udah berjuang, udah biasa dicaci maki orang, udah biasa difitnah orang, udah biasa dizolimi orang, itu udah biasa. Tapi alhamdulillah beliau tidak pernah melawan, orangnya hanya diem aja. Doakan ya, doakan insya Allah. Itu udah risiko dalam perjuangan. Gus Idris tuh dididik sama Abah Yai, selagi kamu tidak merugikan orang lain, udah tetap jalan lurus aja. Itu didikan Abah Yai. Panas dingin. Udah biasa ya. Muka kuat Umi insya Allah ya, insya Allah. Ya. Udah insya Allah hal-hal apapun udah gak kaget. Apalagi umurnya Gus Idris kan sekarang udah 30. Sambung doa buat keluargaku Umi, insya Allah. Doa-doa bareng di majelis. Ya Gus Idris itu udah biasa diuji dari kecil ya, dari kecil udah diuji mengenal dakwah. Dulu majelisnya itu bahkan satu orang pun gak ada yang hadir, beliau tetap istiqomah. Udah biasa dilempari batu udah pernah ya, mau dibunuh juga udah pernah. Ya udah risiko perjuangan beliau. Semoga beliau tetap sabar, itu aja. Apa nak? Naik ke tanganku. Dingin, ambil jaket. Ambil jaket ke Abi. Umi umurnya berapa? Umi udah tua. Umi itu umurnya lebih tua dari Gus. Umur Umi udah tua. Ya. Makanya nggak kaget di saat diuji apapun, ya udah nggak kaget. Apa yang? Di kursi. Di lantai. Banyak orang yang mengatasnamakan Gus Idris, ya kan? Bisa naik fibernya. Ya alhamdulillah. Berarti berkah buat orang itu. Mengatasnamakan, coba buat YouTube Gus Idris aja atau Idris Al-Marbawi, itu aja masya Allah ya, udah banyak penontonnya kan di situ. Berarti Gus Idris masih menguntungkan buat orang lain. Nduk, ayo dipakai. Di situ kita ambil hikmahnya aja. Saya bilang sama Gus Idris, oh kalau mengatasnamakan Gus Idris ya, mengatasnamakan apa namanya Thoriqul Jannah Gus Idris, pasti viewernya naik, pasti penontonnya banyak. Ya sayangnya kalau dimanfaatkan dengan hal-hal yang buruk, menjelek-jelekan beliau hanya untuk apa ya, mencari viewer. Apa nak? Keliru. Sini. Apa? Oke. Kita tutup dulu ya, kita lanjut lagi nanti insya Allah ada video. Kalau nggak di Gio, di Kiev, penelusuran kemarin malam apa ya, kita jam 2 sampai subuh penelusuran itu belum di upload, kayaknya udah diedit. Sini nak. Ustadz Farhan kuat banget Umi.
Ustadz Farhan itu udah diuji berbagai macam cara. Diuji dari keluarganya, diuji dari dipisahkan dari orang tuanya karena perjuangan, dijebloskan ke penjara karena fitnah di perjuangan. Kalau beliau bukan orang lugu karena Allah Subhanahu wa taala udah mental dari dulu. Ya intinya di perjuangan itu kita tidak butuh orang pintar, ya. Butuh orang yang takut kepada Allah aja. Kalau kayak gitu kuat insya Allah. Ya. Ustadz Farhan itu orang yang paling kuat di sini. Walaupun mau di apapun beliau tidak goyah. Ada kok beberapa, bukan cuma Ustadz Farhan ya, tapi kita tidak liput di media. Banyak kok yang istiqomah, bahkan itu bukan di Thoriqul Jannah, bukan tinggal di Thoriqul Jannah, istiqomah 40 malam safari, Masya Allah ya. Beliau nggak putus, beliau dengar ujian apapun beliau tetap istiqomah, tetap setia kepada perjuangan yang dibawa oleh beliau Gus Idris. Intinya kembali lagi kepada iman, udah kembali kepada iman ya. Apa nak? Oh iya. Apa tanggapan Umi bagi mereka yang udah keluar? Tanggapan Umi apa ya? Yang pondok ini kan saya merintis pondok ini dari dulu. Ya. Ada santri-santri kami yang udah mondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun keluar. Ya tergantunglah keluarnya itu dalam keadaan, masuk dalam keadaan baik, keluar dalam keadaan baik. Banyak juga ya tanggapan Umi bagi yang keluar. Saya pernah ada kalimat gini, tengu kok ngurusi gajah, jare. Gajah kok ngurusi tengu, gitu. Iya, bukan alurnya. Udah kita tutup aja ya, kita sambung lagi insya Allah nanti. Doakan Umi sehat, Gus Idris sehat, sehingga terus bisa menyapa teman-teman. Mungkin di waktu senggang, waktu lagi nyantai juga kita bisa ngobrol-ngobrol. Yang dari luar negeri pulang mau datang, monggo, mau datang silahkan ya. Terima kasih. Kita tutup dulu ya, kita mau persiapan sholat asar. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Insya Allah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.